ini juga menciptakan urgensi mengapa ini memang harus cepat, harus ditangani dengan cepat, harus clear dengan cepat begitu. Saya ke Mas Maman, kita ingin semua ini tentu saja jelas, clear, diselesaikan dengan damai. Kita tidak ingin justru timbul konflik dari sini, tapi di sisi lain kita tangkap juga bagaimana sudah ada kegerahan juga di tengah masyarakat. Mungkin sekedar untuk menjawab sebenarnya apa yang terjadi. Merasa bahwa ini terlalu tertutup, sementara ada indikasi-indikasi seperti tadi sudah digambarkan kayak Nafis yang meresahkan masyarakat atau sekelompok masyarakat begitu. Nah, Mas Maman, bagaimana Anda sendiri melihat langkah pemerintah bisa menangani hal ini dengan clear, dengan tenang, dan bisa clear semuanya tanpa sampai kita terjadilah bentrokan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan? Iya, statement-statement Panji Gumilang itu dengan tegas saya katakan sangat mengganggu keadaban publik dan memunculkan kontroversi. Oleh sebab itu, saya langsung meminta agar Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat langsung datang. Nah, kenapa? Karena di sana adalah pesantren, lembaga pesantren yang ada lembaga pendidikannya kebetulan di bawah Kementerian Agama untuk meneliti bagaimana kurikulumnya, bagaimana muatannya dan lain sebagainya. Sampai sejauh ini keterangan dari Kementerian Agama tidak ada yang menyimpang, kecuali yaitu tadi statement dari Panji Gumilang lah yang sebenarnya seolah-olah menantang kesadaran publik bahwa apa yang dikatakannya itu membuat tafsir-tafsir sepihak, lalu dia tidak mempertanggungjawabkannya secara argumentatif, metodologi dan lain sebagainya. Dan ini sangat kontraproduktif karena berkaitan juga dengan tahun ajaran baru ya. Kalau di pesantren banyak orang, saya dapat masukan dari Medan, dari mana orang meragukan kembali pesantren, padahal hari ini pesantren memiliki banyak keunggulan dan keistimewaan. Maka saya bilang tolong hentikan komentar kontraproduktif, tunjukkan kembali Zaitun yang katanya membangun karakter keislaman, karakter keindonesiaan. Nah yang kedua, saya pun meminta pemerintah Jawa Barat, bahkan saya ngobrol langsung dengan Wagub Pak UU, untuk datang langsung meminta klarifikasi karena ini sudah menyangkut begitu banyak elemen masyarakat yang menyatakan bahkan datang dengan protes demo dan lain sebagainya. Ya. Kita tidak ingin Jawa Barat tiba-tiba ternodai dengan kehadiran Zaitun di tengah-tengah masyarakat dengan cara kontroversial seperti itu. Nah yang ketiga, saya menyayangkan ya seorang Panji Gumilang yang senior tiba-tiba dia meremehkan institusi MUI, Polri, lalu dia membuat tafsir seolah-olah kita dianggap bodoh dengan soal tafsir soal anjing, soal perempuan jadi imam di hadapan laki-laki dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya saya langsung ngobrol dengan Pak Mahfud MD ketika acara musyawarah kerja di Lewi Munding di Majalengka. Saya bilang, Prof ini harus cepat diselesaikan, harus turun tangan. Jangan sampai ini akan mengundang masyarakat untuk datang langsung lalu terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan, baik itu anarkis dan lain sebagainya. Oleh sebab itu masyarakat harus bisa mendapatkan jawaban yang jelas juga kenapa pemerintah kok cenderung membiarkan begitu saja Zaitun, dan tentu ini bukan hanya kejadian pertama. Dari beberapa kejadian yang muncul lalu dia mendemonstrasikan perbedaan-perbedaan ini dengan secara tajam di tengah masyarakat, dan ini menjadi kabar yang sudah lama kita dengar sampai hari ini belum juga ada tindakan tegas dari pemerintah. Misalnya ya Panji Gumilang harus menerima tim investigasi MUI, harus menjawab bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk juga MUI atau ormas yang lain. Nah yang terakhir saya melihat bahwa semua hari ini udah turun, MUI udah turun, bahkan indikasi pidana dan lain sebagainya. Saya apresiasi kepada kepolisian termasuk juga kerasnya fatwa Nahdlatul Ulama dalam Bahsul Masail PWNU Jawa Barat itu menjadi indikasi bahwa ini sudah bukan main-main lagi. Ini bukan hanya sekedar wacana di medsos viral biasa, tapi ini sudah menyangkut itu tadi keadaban publik yang terlanggar, lalu juga kesadaran publik untuk mempertanyakan sampai sejauh mana kesenioran Panji Gumilang dan sampai sejauh mana
kekuatan pemerintah untuk menghentikan kontroversi yang kontraproduktif ini. Oke, untuk coba menjawab untuk apa yang tadi sempat, disebutkan Kak Maman juga tadi, mengapa sampai sejauh ini pembiaran? Apakah itu yang terjadi pembiaran dan apakah ini juga harus dijawab oleh pemerintah? Mengapa setelah ramai dibicarakan baru, akhirnya ini benar-benar diusut secara serius. Ini sebelum saya ke Bang Jamin Ginting yang juga sudah bergabung. Selamat pagi, Bang Jamin. Nanti saya akan langsung ke Bang Jamin. Tapi Mas Maman, apakah pemerintah juga harus menjawab ini? Mengapa sampai saat ini? Apakah tidak terdeteksi atau apa ini yang harus terjawab kah? Harus terjawab karena dari awal kemunculan Zaitun memang kontroversial. Kita menduga-duga dengan kabar-kabar yang belum tentu jelas juga apakah ini adalah bentuk misalnya kita tahu keterlibatan atau keterkaitan Panji Gumilang dengan KW11 yang berafiliasi ke Hmm, DITII, hmm, lalu juga menjadi mainan banyak sekali orang-orang di masa lalu untuk menyimpan aset-asetnya semacam money laundering dan lain hmm, sebagainya. hmm, Lalu juga kenapa dia seolah-olah dalam tanda kutip kebal hukum dan lain sebagainya, baik soal misalnya agrarianya, kepemilikan tanahnya, termasuk juga beberapa kasus yang melibatkan para alumninya dalam pengakuan beberapa alumni, ini hmm, harus segera dituntaskan. Di negeri ini tidak ada yang kebal hukum, di hmm. negeri ini tidak ada orang yang bisa mengandalkan bukang backing dan lain sebagainya. Ya, Secara jernih kita bisa klarifikasi, kita bisa usut secara tuntas sehingga tidak ada lagi keresahan di tengah masyarakat, apalagi timbul keinginan masyarakat untuk menyelesaikan dengan cara sendiri dan ya. itu sangat tidak diinginkan tentunya.